Halo Tribuner, selamat datang kembali di program olahraga kesayangan kalian tentunya di Tribol, Tribun Olahraga, di mana saat ini Dedi Aziz sudah bersama salah satu narasumber dari sebuah event bola yang mungkin cukup dikenal gitu di kalangan teman-teman di Maluku begitu, yaitu Pawela Cup. Nah, di sebelah Dedi Aziz sekarang sudah ada Bang Jeki Sanalu, Ya, apa kabar, Jat? senior saya di Visi Punpati. Waktu itu ada di IP Bang ya, Iya. IP tahun 2012. 12. IP 2012. Nah, Bang Jack ini merupakan ketua panitia dari Pawela Cup Pawela Cup 2022. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol soal Pawela Cup. Bang Jack, soal Pawela Cup, apa sih Pawela Cup ini? Beta juga sebenarnya baru dengar sih. Apa itu Pawela Cup? Iya. Sebelumnya terima kasih buat Tribun Olahraga Iya. yang telah mengundang teman-teman Pawela untuk Mhm. sedikit bercerita tentang apa itu Pawela Cup. Siap. Sebelumnya kita mengapresiasi Tribun Olahraga karena tetap konsisten ya Siap. mengawal aktivitas-aktivitas olahraga di Maluku, gitu, khususnya Kota Ambon. Jadi Pawela Cup itu merupakan satu turnamen sepak bola yang dilaksanakan oleh teman-teman angkatan 2012. Entah apa yang melatar belakangi namanya Pawela, tapi teman-teman bersepakat gitu. Sejak tahun 2016 ya, kita sudah melaksanakan Pawela Cup 1 2016, kemudian terakhir 2020 itu kita juga melaksanakan turnamen event yang sama, Pawela Cup 2. Tapi bedanya di Pawela Cup 1 itu agak konsen ke gawang mini saat itu. Oke. Tapi di Pawela Cup 2 teman-teman merubah format. Teman-teman Pawela merubah format turnamen dengan melakukan event olahraga sepak bola gawang besar. Tapi berapa tahun sekali Pawela Cup? Di Pawela Cup 1 2016, Pawela Cup 2 di tahun 2000 berapa? 2020 sebenarnya sempat macet juga sih. 2016 ke 2020 itu waktu yang cukup jauh karena aktivitas teman-teman saat itu cukup padat, karena teman-teman panitia yang tadi saya bilang itu bahwa terdiri dari teman-teman angkatan 2012. Tuh, Tribuners. Terus Teman-teman angkatan 2012 di Hila dan di Jasira. Jadi eventnya ini kurang lebih dari tahun 2016 ke 2020 4 tahun. Kemudian Pawela Cup 2 ke Pawela Cup Season 3 ini 2 tahun. Jadi nanti diagendakan Pawela Cup itu agenda 2 tahun sekali. Pawela nanti diagendakan Pawela Cup itu 2 tahun sekali. Artinya ini sudah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Event tahun ketiga. Pawela Cup Season 3. Dua panitianya dari panitia tahun 2012, angkatan tahun 2012. Iya. Di 2016 juga panitianya 2012. Ya, jadi Pawela ini nama angkatan sebenarnya. Nama angkatan 2012 di khususnya waktu itu di Negeri Hila. Kemudian berkembang di 2020 dari Hila KT itu, dan 2023 ini 2022 ini Pawela Cup Season 3 ini Pawela Cup itu bukan hanya teman-teman di Hila dan KT itu, tapi hampir se-Jasira Lehitu Salautu, ada teman-teman dari Hitu, teman-teman dari Wakal, teman-teman dari Tuleu juga bergabung di Pawela Cup. Tapi yang menutup kemungkinan untuk teman-teman dari luar Jasira bisa bergabung gitu untuk ikut event begitu. Menutup kemungkinan gitu. Menutup kemungkinan bahwa Pawela Cup ini, tapi kan kebiasaan angkatan ini kan kayak di Kota Ambon misalnya. Di kota ada teman-teman angkatan yang 2012 namanya Odesima. Odesima. Odesima gitu. Kemarin kita sempat undang di sini, Bang. Kemudian kalau di Salautu namanya Liver Valence. Nah, kemudian di Lih itu namanya Pawela. Pawela. Oke, jadi komunitas-komunitas kayak begini nih yang memang menghidupkan olahraga sepak bola ya. Odesima juga begitu, eventnya di futsal, kemudian tadi apa? Rival Valence, kemudian Pawela sekarang. Nah, Bang, beta penasaran dengan bagaimana, berangkat dari mana sih Pawela Cup ini? Kenapa tiba-tiba angkatan 2012 di negeri Hila itu bikin event Pawela Cup begitu? Ya, jadi Pawela Cup ini sebenarnya turnamen alumni atau angkatan. Awalnya turnamen alumni angkatan. Nah, sekarang juga Pawela Cup Season 3 juga formatnya alumni dan angkatan gitu. Yang pertama semangatnya itu semangat silaturahmi. Karena kan teman-teman alumni kan banyak berpencar nih. Jadi Pawela Cup itu menyatukan kembali silaturahmi, berkumpul, kemudian bukan hanya berkumpul silaturahmi, tapi olahraga juga dibungkus dalam sebuah event sepak bola gitu. Jadi semangatnya di situ, semangatnya silaturahmi yang pertama antara alumni gitu awalnya. Semakin kesini misalnya biasanya event bola di Ambon itu kan Bang ada hadiah. Iya. Apakah di Pawela Cup Season 3 ini?
artinya itu dalam bentuk apresiasi sih untuk teman-teman yang mengikuti turnamen. Di Pawela Cup 2 misalnya itu juga punya hadiah, ada memperebutkan total bonus dan piala Belgier di Pawela Cup Season 2. Dan Pawela Cup Season 3 juga sama. Kita teman-teman memperebutkan total bonus dan dan trofi plus medali. Tapi di Pawela Cup Season 3 ini ada beda format. Beda format itu adalah ada 2 kategori. Yang pertama kategori umum itu meliputi angkatan yang dari 2005 sampai 2024. Silakan kategori Liga Amal. Kategori Liga Amal itu hanya teman-teman dari angkatan 2004 sampai ke 80-an. Jadi teman-teman Liga Amal itu tidak memperebutkan total bonus. Teman-teman Liga Amal yang mengikuti format Liga Amal, tapi di format umum, kategori umum itu mengikuti mendapatkan total bonus gitu. Yang belum bisa dikasih tahu sekarang. Belum bisa dikasih tahu. Belum bisa dikasih tahu karena masih ini ya, kabarnya memang Pawela Cup ini bukan cuma sekedar sepak bola, Bang ya. Kemarin Katong sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa Pawela Cup itu selain event sepak bola jadi salah satu event pencarian bibit muda sepak bola. Katong tahu sama-sama ada Buyung Ismailesi yang dia itu putra Mamala yang sekarang main di Barito Putra. Apakah Pawela Cup ini nanti akan terfokus ke situ juga atau seperti apa, Bang? Yang pertama selain semangat silaturahmi tadi, intinya kenapa ada kategori umum karena ada pencarian bibit juga. Teman-teman panitia tidak hanya buat Pawela Cup sebagai event hura-hura, enggak. Seremoni tidak, tapi pencarian bibit itu penting. Makanya sampai ke angkatan 2004 teman-teman yang masih SMA kelas 2 dilibatkan sebagai konsisten Pawela Cup. Jadi ada anak SMA juga dilibatkan? Ada anak SMA juga dilibatkan, karena bagaimanapun pencarian bibit itu penting, apalagi teman-teman di Jasira sendiri gitu. Itu yang menjadi fokus teman-teman Pawela Cup Season 3. Maupun Pawela Cup Season 2 juga sama tadi yang Abang bilang begitu. Iya, ada disampaikan itu bahwa di Pawela Cup Season 2 itu kan top skor Pawela Cup Season 2 itu Buyung Ismailesi itu. Yang sekarang main di Barito Putra itu merupakan top skor Pawela Cup Season 2. Itu angkatan 2015 lah. Berarti yang menutup kemungkinan bahwa di Pawela Cup Season 3 ini akan ada buyung-buyung yang lainnya. Iya pastinya, karena sampai sejauh ini teman-teman panitia berkoordinasi dengan tim-tim, misalnya tim-tim lokal di Ambon ya, seperti Maluku FC. Sudah berkoordinasi dengan Maluku FC sama Jong Ambon yang sedang melakukan seleksi untuk persiapan Liga 3. Jadi sekalian Pawela Cup Season 3 ini itu merupakan ajang pencarian bakat juga, distribusi pemain-pemain yang bagus-bagus yang memenuhi kategori untuk Liga 3 juga. Maluku FC, Jong Ambon juga. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa ketika Pawela Cup berlangsung akan ada teman-teman dari Maluku FC, akan ada teman-teman atau pemantau-pemantau bakat dari Jong Ambon yang melihat dan bisa comot dorang ke Maluku FC atau Jong Ambon sehingga dorang jadi batu loncatan untuk berlaga di liga-liga tinggi lah. Pastinya, karena Pawela Cup ini juga bekerja sama dengan Asprov. Bekerja sama dengan Asprov. Berarti event ini resmi. Event ini resmi Asprov PSSI Provinsi Maluku. Asprov PSSI Provinsi Maluku. Nah, Bang, tadi sempat disinggung di luar, Katong sempat ngobrol-ngobrol katanya Pawela Cup sebelumnya kan tanggal 22 Juni. 23 Juli. 23 Juli. Iya. Ditunda. Sebenarnya jadwalnya itu kan 23 Juli besok. Cuma faktor cuaca ya itu karena bagaimanapun bukan hanya di lapangan sepak bola, karena kegiatannya di lapangan sepak bola Hila gitu. Lapang-lapang sepak bola di Maluku juga yang belum ada yang kompetitif, belum ada yang rekomendatif untuk melaksanakan event di cuaca hujan. Misalnya ada turnamen di Halong juga ditunda. Kemudian ada turnamen Liga Santri insya Allah tanggal 1 Agustus juga, kalau cuacanya hujan juga pasti ditunda di Karpan. Oh, di Karpan itu. Iya. Liga Santri belum, Liga Santri zona Maluku gitu. Artinya belum ada lapangan yang sangat rekomendatif untuk di cuaca hujan. Jadi kemarin kita sudah berkoordinasi, teman-teman panitia bersepakat kalau memang faktor cuaca kayak gini ditunda. Tidak bisa memaksakan. Gitu. Tapi waktunya kapan itu belum pasti. Belum ditentukan. Sambil koordinasi dengan PSSI. Iya, Bang. Pawela Cup, Katong tahu itu selain cari bibit-bibit unggul untuk main di liga-liga atau klub-klub yang lebih tinggi, ada yang kemarin Abang sempat singgung, ada menampilkan dong misalnya UMKM atau pariwisata, itu seperti apa, Bang? Iya.
sebenarnya sepak bola ini kalau di negara-negara maju misalnya di Eropa misalnya, sepak bola itu hanya bukan sebagai event olahraga, tapi ada faktor ekonomi juga di situ gitu. Makanya belajar dari Pawela Cup Season 2 itu tiap hari itu per pertandingan itu hampir orang yang penonton itu hampir sekitar 300 sampai 500 orang. 300 sampai 500 orang. Penonton. Satu pertandingan. Iya, hampir, bahkan waktu di final itu kurang lebih ribuan tuh. Sabar, itu video yang dipakai waktu final itu kayaknya itu video yang dong ambil untuk sewa Buyung Lesi ke Barito Putra. Iya. Kayaknya itu sudah. Itu full, nggak ada tempat kosong buat buat penonton. Jadi full. Artinya teman-teman panitia mengevaluasi bahwa penonton ini banyak. Itu kemudian UMKM sekitar atau UMKM berjualan juga hidup. Makanya Pawela Cup ini kita bukan mengharapkan hanya sebagai event sepak bola, tapi ekonominya juga dapat. Kemudian yang lebih penting itu adalah karena ini melibatkan teman-teman Jasira. Kemudian pemain juga bukan hanya sebatas Jasira itu salah utuh. Pemain juga bebas. Ada tim yang bisa mengambil pemain dari Liga 1, Liga 2 juga terserah, dari luar Maluku juga terserah. Itu membuat animo penonton juga semakin banyak untuk datang nonton bola di Pawela Cup di Hila gitu. Makanya sasarannya juga bukan hanya di situ, sasarannya juga di pariwisata gitu, UMKM. Karena kalau misalnya teman-teman nonton dari Ambon misalnya pasti lewat Wakal, ada tempat wisata, pasti ke Hila ada Benteng Amsterdam. Sebelum nonton pasti singgah di tempat-tempat wisata. Jadi bahasanya tourism sport itu juga tourism sport. Jadi kita baru ingat akan sekarang. Olahraganya juga dapat gitu. Jadi semualah kita pengen mengaktifkan Pawela Cup Season 2 ini, bukan hanya Pawela Cup Season 3 ini. Semua ini dapat, semua orang diuntungkan, bukan hanya teman-teman panitia, bukan hanya tim yang mendaftar, bukan hanya tim yang mendapatkan juara, bukan. Tapi semua orang masyarakat sekitar juga dapat efeknya. Ada gitu. UMKM yang masyarakat dapat efeknya. Misalnya kemudian pariwisata juga dapat efeknya. Orang pulang siang-siang misalnya kalau cuaca panas dari Ambon sebelum pertandingan bisa singgah Kelapa Muda di Wakal misalnya. Begitu ya Bang ya. Iya. Karena ini Bang, beta tadi sempat lari sedikit. Pawela Cup ini apakah dikhususkan untuk teman-teman Jasira saja atau supaya mengkonfirmasi bisa kalau tim dari luar daftar gitu selama itu di Maluku. Nah, jadi pendaftaran sudah selesai sebenarnya. Pendaftaran sudah selesai. Ada 22 tim yang mendaftar untuk kategori umum, sedangkan ada sekitar kurang lebih 10 tim yang mendaftar kategori Liga Amal. Jadi untuk kategori umum itu sebenarnya hanya difokuskan untuk teman-teman satu tim itu terdiri dari teman-teman Hila Ketetu. Dan ditambah dengan pemain luar 4 orang itu bebas itu mau regulasi yang mau ambil di mana ke yang penting saya angkatan dibuktikan dengan ijazah terakhir gitu. Sedangkan kategori Liga Amal itu terserah, yang penting si angkatan mau siapa ke yang penting saya angkatan. Jadi memang ada batasannya. Ada 4 orang ya batasannya. Batasannya 4 orang. Berarti batasannya 4 orang dari di luar Jasira gitu. Iya, di luar itu. Jadi bebas Liga 1 ke Liga 2 ke yang penting saya ini kayaknya akan rame kalau misalnya sekarang Liga ada libur. Sayangnya sekarang masih ada Piala Presiden. Iya, itu juga. Sehingga kan dong bisa panggil pemain-pemain ya mungkin dari Tulehu yang datang, banyak pemain-pemain di. Itu juga jadi hitungannya sih bahwa rame juga kalau pemain profesional Liga 1 juga ikut main. Bahkan ada tim-tim yang mengonfirmasi bahwa angkatan mereka yang main di Liga 1 ini, misal 2006 ada Ramdhani Lestaluhu. Iya, 2005 ada Ramdhani Lestaluhu, kemudian di 2010 ya ada Vinky, ada Funky Pasamba. Itu juga mengkonfirmasi untuk kehadiran. Tapi kan kalau kemarin dilaksanakan tanggal 23 Juli, otomatis ada berhalangan karena ada di Piala Presiden gitu. Nah, jadi kalau memang seandainya waktu ini ditunda dan ada libur jeda 1 bulan misalnya dari teman-teman yang berkompetisi, itu juga bisa ikut main. Tapi alangkah baiknya bahwa kita tidak memungkiri bahwa teman-teman juga punya bakat yang sama, teman-teman yang lain juga punya bakat sepak bola yang sama. Itu yang kita kasih kesempatan yang kita mau ekspos. Yang Pawela mau ekspos bahwa kita
teman-teman di Maluku misalnya, teman-teman di Sierra Leone itu misalnya, kalau nonton bola di TV itu, di belakang baju itu bukan hanya marga Lestaluhu, mohon maaf, bukan hanya marga Orela, itu, tapi misalnya ada marga-marga Lating, marga Olong, marga Hatue, marga-marga yang dari sana gitu, yang bisa juga berkompetisi di Liga 1 itu yang teman-teman Pawela mau sedang mengekspos gitu. Oh, itu yang memang saat ini diekspos begitu ya, karena selama ini kan di Indonesia orang tahu kalau pemain dari Maluku itu marganya, mohon maaf, ini marganya pasti Lestaluhu, Aku Maruri, Orela, itu marga-marga itu yang tahu. Sementara bakat talenta sepak bola di Maluku ini luas. Buyung Lesi juga bisa main di Liga 1 begitu. Nah, memang penting juga Bang ya untuk ekspos teman-teman dari Pawela Cup. Artinya sangat penting gitu, sehingga distribusi orang tahu bahwa di Maluku ini juga bakat sepak bola juga banyak gitu. Kita bersyukur bahwa tim-tim misalnya kemarin Maluku FC bisa sampai ke kompetisi Liga 3 nasional gitu. Bahkan pemain-pemainnya juga terdistribusi dibeli oleh tim-tim Liga 2 maupun Liga 1. Nah, itu yang sebenarnya sepak bola Maluku harus diarahkan sehingga semua tim mendapatkan kesempatan yang sama. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Banyak sekolah SSB nih di Maluku nih, ada SSB Alba, ada SSB di Hila Putra, ada SSB Halawang, ada SSB Batunuku. Hila Putra terkenal juga Hila Putra. Cukup sih, kemarin 2 hari yang lalu ya teman-teman SSB Hila Putra, teman-teman usia lagi ikut kompetisi, berangkat kompetisi di Semarang. Kompetisi usia dini juga di Semarang. Artinya sehingga sepak bola ini benar-benar dirasakan oleh semua orang. Mohon maaf, bukan hanya kayak tadi kalau nonton bola tiba-tiba di belakang baju itu hanya ada marga Lestaluhu, Orela, tanpa menyinggung yang bersangkutan. Dan artinya kita juga sadar betul bahwa di sana itu karena memang latihannya serius, pembinaannya serius. Nah, itu juga yang lain juga harus yang sama lah, dikasih kesempatan yang sama. Itu yang sebenarnya juga tersirat dari kompetisi Pawela Cup ini. Bang, lapangan tadi sempat disinggung soal lapangan ini di Maluku belum ada yang mumpuni, dan Abang juga sebagai ketua panitia Pawela Cup season 3 ini bilang bahwa saat ini Pawela Cup ini sedang mengekspos talenta-talenta muda dari Hila kayak itu, Sira dan lain sebagainya, Maluku lah secara umumnya begitu. Apa sih yang jadi Abang punya harapan untuk infrastruktur olahraga sepak bola tentunya di Hila sana untuk Pawela Cup begitu? Artinya lapangan itu penting, lapangan sepak bola yang yang memenuhi standar nasional misalnya, gak usah sampai ke standar nasional, itu penting sehingga benar-benar teman-teman itu serius untuk berlatih di situ. Jadi harapannya sih yang membidangi lah, yang bertanggung jawab di situ, semisal PSSI atau semisal apapun itu juga memperhatikan faktor lapangan gitu. Jadi bukan hanya anggaran dalam tanda petik itu diarahkan buat pembinaan aja, tapi diarahkan buat infrastruktur pembinaan semisal olahraga itu juga lapangan, harus alat gitu. Itu juga sangat penting. Lapangan yang bagus itu juga, coba kita membayangkan bahwa seorang Cristiano Ronaldo misalnya, Messi gitu, toh main di lapangan yang kayak gitu pasti juga iya kan? Ronaldo, Messi misalnya main di lapangan gitu. Artinya kalau lapangan bagus itu pasti skillnya juga mumpuni gitu. Jadi memang harapannya di saya usah di Hila misalnya, tapi simbol lapangan kayak di Karpan, lapangan Karang Panjang, Mandala Karang Panjang itu juga harus diperbaiki sehingga menjadi itu juga kalau ke depan ada event-event olahraga nasional, semisal lingkup misalnya kayak AFC itu kan. Kalau lapangan bagus ya juga bisa datang jadi tuan rumah. Bisa. Event-event olahraga bola yang tingkatnya Asia Tenggara maupun Asia gitu. Itu juga penting. Kalau itu juga sangat penting juga sehingga orang juga melirik. Kalau melirik. Karena sekarang yang tadi Abang bilang sih, kalau di Maluku, kalau sepak bola itu dia bukan cuma sekedar sepak bola sekarang. Iya. Dimana sepak bola di situ hidup, maka sektor seperti pariwisata, ekonomi juga akan hidup. Sangat hidup. Tong tahu dulu Brazil misalnya, dia Rio itu kan Rio Janeiro itu ibu kota Brazil misalnya, dia sangat miskin lah, terpuruk lah. Begitu Pele muncul, infrastruktur dibangun olahraga,
sekarang Brazil maju begitu. Artinya olahraga itu juga salah satu komoditi yang sangat favorit. Komoditi itu juga sangat dipantau. Makanya semisal klub-klub yang mau mengikuti kompetisi sekarang ke Liga 3 misalnya, kalau tidak ada lapangan stadion yang mumpuni, bahkan pengolahan organisasi, pengolahan tim juga tidak akan proporsional. Itu ada bahasa misalnya, kalau teman-teman yang mengurusi sepak bola, bahasanya yang urus sepak bola hanya orang gila. Iya, di Maluku. Itu kita selalu dengar begitu. Karena hanya pengeluaran, tidak ada pemasukan. Di Maluku ini ya? Di Maluku misalnya. Maluku. Karena pemasukan misalnya, tidak ada stadion yang mumpuni. Stadion itu sebagai base camp, semua pemasukan tiket, kemudian pemasukan tiket, sponsor dan sebagainya juga. Tapi kalau kualitas stadion kayak gini juga, pengelolaan tim Maluku juga hanya orang gila, hanya pengeluaran anggarannya aja. Banyak bayar pemain, gaji pemain, kalau isi gol apa segala macam. Jadi itu juga sangat penting untuk sepak bola di Maluku. Terlepas dari kita bicara Pawela Cup yang memang fokus di bola kaki. Bang, kembali ke topik Pawela Cup nih. Kemarin kan ini kan ditunda nih. Tadi Abang bilang sudah ketemu dengan Ketua Asprof Bang Sofian Lestaluhu. Apa yang Bang Sofian bilang? Tanggapan beliau terkait Pawela Cup ini, Bang. Jadi Bang Sofian ini kan waktu Pawela Cup 2 juga hadir. Kemudian terus ikut memantau juga sampai ke penutupan itu. Beliau sangat mendukung. Bahkan di komposisi kepanitiaan itu beliau salah satu panitia pengarah. Yang ada di Pawela Cup. Jadi Ketua PSSI merupakan salah satu panitia pengarah untuk Pawela Cup. Cuma yang tadi faktor cuaca ini sehingga alangkah baiknya memang harus ditunda karena lapangan juga kalau lapangan becek, permainan juga akan gak berkembang, potensi cedera juga akan semakin tinggi. Makanya itu yang jadi alasan, bukan dasar teman-teman Pawela untuk misalnya 23 Juli cuaca belum berubah, maka kita akan tunda dalam waktu yang belum bisa dipastikan kapan, tergantung faktor cuaca ini. Artinya belum drawing pemain, belum drawing tim atau Cabundi gitu belum, Bang? Kalau untuk technical meeting sama Cabundi sudah. Oh, sudah dilakukan technical meeting. Masuk di teknik ininya, Bang. Teknis pertandingannya. Dia pakai format apa nih, Bang, kalau Pawela Cup ini? Jadi Pawela Cup itu formatnya setengah kompetisi. Untuk kategori umum maupun kategori amal. Formatnya setengah kompetisi. Dibagi ada 22 tim, dibagi ada 4 grup. 4 full. 4 full yang dibagi. Full A, full B, full C, full D. Itu untuk kategori umum kayak gitu, setengah kompetisi. Jadi dua tim teratas yang dipilih untuk masuk ke juara full runner up yang dipilih masuk untuk mengikuti 8 besar. Berarti ada satu tim yang isinya itu kalau 4 berarti ada 2 tim yang isinya 6. 4 12 kan 22 tuh. Kalau bagi 4 tim artinya 25 22 tim itu gabung dengan kategori amal. 4 12 16 17 tim. Oh, ada 17 tim. 17 tim. Jadi full E itu 5. Di full D itu 5. Oh, begitu. Susah itu yang di full D itu. Karena dia harus main 3 kali. Ya. Kadang juga kalau tim yang 4 kali kan. Tim yang lolos juga saya nggak apa-apa. Atau main agak sedikit saya nggak apa-apa biar yang lolos. Oh, gitu. Bang, andalan misalnya berkaca dari Pawela Cup 1 dan 2. Adakah tim-tim angkatan yang memang dia wah ini bagus nih tim ini nih di luar dari senioritas? Karena gini, Bang, kalau format sepak bola yang pakai angkatan, rata-rata itu pemain-pemainnya itu karena misalnya nih dong punya abang-abang di angkatan yang lebih tinggi, dong jadi merhati. Terlepas dari itu ada tim-tim yang bagus lah, dinilai bagus lah. Jadi kalau berkaca di Pawela Cup 2 itu sebenarnya semua tim hampir merata. Semua tim juga hampir merata lah untuk untuk pemain gitu. Untuk materi pemain hampir merata untuk semua tim. Tapi di Pawela Cup Season 3 ini ada tim-tim baru, misalnya tim-tim yang dari teman-teman adik-adik yang baru
yang sekolah gitu, yang ada dan karena memang punya latar belakang pelajar. Latar belakang pelajar bola, kemudian mengikuti kompetisi usia yang beberapa tahun terakhir ini marak dilaksanakan oleh PSSI di Kota Ambon, sehingga mental kompetisi juga kuat. Jadi kalau mau bilang tim mana yang kuat di Pawela Cup, semua tim hampir kuat. Yang juara itu hanya nasib misalnya. Waktu 2020 itu Pawela Cup season 2 itu juara 2015 timnya Buyung. Buyung 2015. Itu juara di 2015 gitu. 2015 ya. Tapi agak berubah juga nanti di kompetisi Pawela Cup. Sama tim lah punya materi pemain yang sama. Bahkan tidak ada full neraka di Pawela Cup season 3, semua tim punya. Dan memang dijagokan. Sabar Bang, ini dari angkatan berapa sih? 2005 sampai 2024 berarti anak-anak yang masih SMA juga dong. SMA kelas 2 masih bisa dapat. Dong juga bermain, artinya kalau ini pemain beta bayangkan itu Bang. Kalau dari angkatan 2000 kayak kemarin itu kan dia dari angkatan 2001 2002 kalau saya salah. Iya, 2001 di Pawela Cup 2 itu sama. Pawela Cup 2 itu dari 2000 sampai 2022 waktu itu. Di Pawela Cup 3 ini rubah. Angkatan 2004 turun ke bawah sampai ke angkatan 90-an itu masuk ke kategori Liga Amal. Ikut juga gitu. Tapi yang difokuskan untuk kompetisi yang akan dapat bonus atau trofi ini nanti 2005 sampai 2024. Ada 2 tim yang absen. Apa 2008 sama 2011. 2008 itu karena mungkin materi pemain yang berkurang. 2011 juga sama. Bang, katong berkaca dari event-event liga angkatan sebelumnya, berarti yang mau sebut liganya tuh kan ada kacau itu. Nah, Abang juga tahu lah kacau itu karena apa begitu kan. Di Pawela Cup ada sih potensi-potensi itu kalau berkaca dari season 1 dan season 2. Iya. Jadi sebenarnya kacau atau chaos dalam sepak bola itu wajar gitu. Bukan wajar. Tapi bukan hanya di tingkat lokal, desa, tarkam, bukan. Kalau katong nonton sampai ke tingkat Liga 1 juga itu masih ada gitu. Artinya itu menjadi evaluasi bersama. Alhamdulillah di Pawela Cup 2 itu tidak ada potensi, tidak ada potensi chaos ya ada, tapi tidak ada chaos yang benar-benar besar gitu. Karena tadi semangat silaturahmi. Kalau agak aman, dalam kompetisi sepak bola gawang besar itu agak aman Liga Angkatan daripada kampung itu. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Kalau Liga Angkatan itu karena biasanya ada adik kakak yang baku. Dua tim ada adik kakak, ada sepupu. Jadi chaos posisi kacau itu bisa cepat diredam dengan pendekatan silaturahmi adik kakak tadi gitu. Tapi kalau mau bilang chaos itu menjadi kacau dalam sepak bola, menjadi pelajaran bersama. Bukan hanya kan faktor kacau dalam sepak bola ini kan sebenarnya itu ada diakibatkan oleh faktor misalnya ketidakpuasan terhadap wasit. Atau pengawas pertandingan itu. Makanya itu menjadi evaluasi bersama. Wasit selalu jadi sasaran. Tim yang kan begitu kemarin aja yang kacau juga ketika katong dicurangi lah, kalau PSV dicurangi ketika di Liga Nasional. Itu jadi pelajaran juga buat katong bahwa kalau katong di sini saya sudah chaos, sampai di sana nanti katong menjadi apa lagi? Iya, jadi memang itu menjadi pelajaran. Selain pelajaran tadi soal soal manajemen pengawas pertandingan yang harus dirubah. Kemudian soal sportivitas tim juga harus ditingkatkan. Karena yang memandang sepak bola ini bukan hanya soal hadiah. Bukan. Makanya pembibitan tadi itu yang paling penting juga. Artinya dapat hadiah, iya itu merupakan bonus. Tapi pengalaman anak-anak usia dini yang ikut turnamen Pawela Cup yang pelajar juga itu menjadi sebuah pengalaman tertentu karena dipimpin oleh wasit-wasit yang sudah lisensi misalnya. Jam terbangnya udah tinggi, yang memimpin liga-liga resmi semacam Liga 3, Suratin Cup itu yang harus jadi pembelajaran bahwa jiwa sportivitas itu harus juga ditamankan oleh semua pemain dan bahkan tim. Makanya ada laksanakan namanya technical meeting itu kita tekan. Tapi sudah technical meeting Bang? Sudah, oke. Itulah Tribuners Pawela Cup. Tapi kita ada sedikit penasaran nih Bang. Baju kaos. Apa itu? Jeki Sanalu 16. Apa ini? Ini dalam rangka apa ini? Enggak, ini baju ini
apa namanya, memang buat akan buat Jeki Sanalo sebagai apakah ada langkah politik di dalamnya? Memperkenalkan Pawela Cup nanti aja. Kita pentingnya Jeki Oh, Sanalo. begitu. Karena Tribuners, untuk Bang Jeki ini dulu waktu kuliah juga seorang aktivis juga Bang ya. Sampai sekarang masih aktif. Sampai sekarang masih aktivis. Aktivis sepak bola sekarang aja. Sekarang aktifnya mainnya sama PSSI ya. Iya. Dulu waktu kuliah. Karena dulu cita-cita jadi pemain bola nggak terpenuhi ya, main di beralih di samping aja, ini aja. Main di luar kompetisi. Tapi tetap di sepak bola. Tapi tetap dalam lingkungan sepak bola. Oke, siap. Mungkin Bang terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan begitu untuk mungkin peserta atau teman-teman kirim salam kayak teman-teman di Hila KT itu atau seperti apa? Silakan. Yang apa namanya? Yang pertama, Pawela Cup ini milik bersama. Pawela Cup 3 season 3 maupun season 2 itu milik bersama gitu. Makanya panitia mengharapkan teman-teman semua, teman-teman pecinta sepak bola di Lehitu maupun teman-teman pecinta sepak bola di Maluku, bahwa mari bergandengan tangan gitu untuk mensukseskan Pawela Cup 3 season 3 untuk kemajuan sepak bola di Maluku, terkhusus di Jasirale itu yang harus menjadi pegangan katong bersama, karena sepak bola itu juga salah satu mata pencarian yang menghidupkan. Iya. Kalau ditekuni dengan baik. Sebelum diakhiri, misalnya gini, kalau anak-anak kecil misalnya, bulan main bola, kemudian main bola di lapangannya agak peci, kemudian pulang baju kotor, kemudian sepatu kotor, pulang orang tuanya sikat, marah-marah. Marah-marah tiap hari begini, apa jadinya? Jadi apa gitu. Tapi kalau seandainya suatu saat dia jadi pemain bola, maka orang tuanya juga akan bangga gitu. Makanya itu yang harus kita tanamkan bersama, bahwa jadi kita tiap hari pulang main bola kotor jadi beban orang tua. Suatu saat harus buktikan jadi pemain profesional, sehingga orang tua juga hampir pemain bola profesional itu menghidupkan. Iya. Ya, itu yang harus juga. Buyung Ismu itu menghidupkan sekali Bang. Kebetulan kita bertemu Buyung Ismu juga. Iya. Dia setelah main di Barito Putra, waduh, motor baru, hal-hal semua baru. Iya, keren lah. Memang jadi pemain bola itu juga, apalagi kalau sampai di Liga 1. Budgetnya juga besar. Tinggal makanya diasah kemampuannya aja. Kemampuannya diasah, kemudian dilirik. Dilirik itu sangat penting. Dilirik, kesabaran dalam sepak bola itu sangat penting. Bermain di Pawela Cup pemain inti, tapi kompetisi Surati Liga 3 itu bisa jadi pemain cadangan. Itu yang dibutuhkan kesabaran. Apalagi main Liga 1. Semua pemain besar itu bukan langsung di seorang Messi ya cadangan, lama-lama baru jadi pemain inti itu. Jadi kesabaran selain dengan pengelolaan tim yang proporsional itu juga lebih penting. Itulah. Oke Bang, mungkin Abang ini kan sekarang lagi sibuk di sepak bola nih. Ada mau bikin klub-klub atau seperti apa? Klub sepak bola atau seperti apa? Ada rencana gitu? Enggak. Di Hila sendiri ada 2 tim, 2 klub besar, namanya Halawang sama Hila Putra. Itu kayak membayangkan ada di Manchester, ada Manchester United, ada Manchester City. Yang punya persaingan yang agak ketat juga. Jadi belum ada kepikiran untuk bikin klub bola atau apa begitu? Suatu saat kalau memang dikasih jalan pengen sih bikin klub bola, tapi agak sangat harus nanti profesional ya. Gitu. Nanti kita urus pelan-pelan dulu Bang ya, dari Pawela dulu. Iya, sebenarnya harus ada tim bola sebagai apa namanya? Hobi lah, penyaluran hobi aja untuk. Karena gagal jadi pemain sepak bola, harus bikin tim sepak bola. Dulu memang jadi pemain sepak bola, tapi karena kecelakaan terus ya udahlah. Kecelakaan lapangan bola. Oh, tackle. Sehingga langsung cita-cita pemain bola itu langsung kaki. Patah cita pemain bola langsung sirna dengan sendirinya. Tapi kecintaan terhadap sepak bola itu harus. Sekarang jadi aktivis bola ya? Iya, karena kebetulan rumah dekat lapangan bola. Dari kecil sudah lihat lapangan, jadi hobi jadi pemain bola. Dia juga. Itulah Tribuners sedikit dari Pawela Cup yang memang kita tahu Pawela Cup ini bukan sekedar
sepak bola. Kalau kita lihat kompetisi sebelumnya itu kita fokus kepada pemain bola dan timnya begitu. Tapi di Pawela Cup ini yang seperti Bang Jack tadi bilang ada penghidupan ekonomi di sana karena kebetulan ini digelar di Hila begitu ya, dimana kita tahu di Hila itu untuk sampai ke Hila itu banyak sekali tempat-tempat pariwisata maupun UMKM yang kita lewati begitu. Begitu juga dengan pembibitan usia muda. Jadi nanti ada Maluku FC juga yang ikut memantau, ada Jong Ambon yang mungkin ikut memantau, bahkan ada Ketua Asprof PSSI Maluku Bang yang ikut memantau Bang Sofian untuk mencari bibit-bibit unggulan sepak bola dari Jesiraleh itu. Khususnya di Hila dan Ketetu. Nah, itulah Tribuners, mungkin 30 menit kita berbincang-bincang soal apa itu Pawela Cup, dan untuk berita selengkapnya Tribuners nantikan saja. Saya akan langsung turun. Terima kasih. Di Hila begitu untuk meliput kegiatan Pawela Cup. Saya Dedi Aziz dan Bang Jeki Sanalu kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.